kemudian yang bertindak selaku Imam Al-Khatib adalah Ustaz Haji Zulkarnain MSI dari IKI Jabar. Pengumuman yang keempat, bahwasanya sampai dengan hari ini infak Ramadan yang telah kumpul sebanyak 104.552.518 rupiah. Kami selaku panitia menyampaikan terima kasih saja. Semoga amal baik Bapak Ibu semua diganti oleh Allah dengan pengganti yang terbaik dan baik. Pengumuman yang kelima, kami selaku panitia mengajak kepada seluruh karyawan PTLN Favorit untuk ikut menyemarakkan kegiatan Ramadan yang telah disusun oleh panitia. Adapun kegiatan-kegiatan selama Ramadan tahun ini dapat dilihat di player baliho yang ada di sekitar Masjid Al-Aqsa. Kemudian yang keenam, mohon pada jemaah yang beramal untuk dapat membantu mengedarkan amal selama kegiatan Jumat berlangsung. Selanjutnya kami himbau pada jemaah yang masih ada di luar sudah masuk, yang ada di belakang untuk maju ke depan memenuhi sop yang paling depan karena ada keutamaan bagi jemaah yang memenuhi sop ke depan. Dan selama khutbah berlangsung, kami himbau untuk tidak berbicara sendiri dan mohon HP dapat diaktifkan karena siapa yang berbicara sendiri selama khutbah berlangsung akan sia-sia khutbahnya. Dan terakhir, mohon keikhlasannya mari kita bersama-sama untuk mendoakan seluruh karyawan yang mungkin saat ini sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan dan diberikan kesabaran atas sakitnya, dan semoga sakitnya dikubur dosa-dosanya. Yang kedua, bagi karyawan sedang melakukan perjalanan safar, semoga diberikan kesehatan, keselamatan sampai dengan bagi keluarga. Dan kita sama-sama berdoa untuk kemajuan perusahaan kita, baik PTLN dan anak perusahaan lain pada awal tahun ini, semoga diberikan rezeki kelancaran berikutnya sampai dengan tahun ke depan. Al-Fatihah. Demikian informasi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam wassalatu wassalamu ala man uhiyal Qur'an sayyidil anam nabi akhir zaman Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu minal arabi wal ajam.
Amma ba'du faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang senantiasa melimpah curahkan nikmatnya pada kita semua. Nikmat yang kecil, yang besar, yang terasa ataupun yang tidak terasa, yang kadang kita lalai untuk mensyukurinya. Dan di antara sekian banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kita, bulughu syahri Ramadan, tibanya kita ke bulan Ramadan ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya sekedar nikmat, tetapi ulama mengatakan ketika kita diberi kesempatan untuk bisa ibadah di bulan Ramadan adalah nikmatun azimatun, nikmat yang agung, nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak heran jika generasi salafus saleh terdahulu kanu yad'una sittata ashhurin, mereka senantiasa berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum tibanya bulan Ramadan supaya Allah memberikan kesempatan usia bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan. Kemudian setelah bulan Ramadan mereka pun berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya supaya amal ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah luar biasanya bulan Ramadan, nikmatun azimatun, nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, mungkin di antara kita semua ada yang sudah menjalani ibadah di bulan Ramadan 20 kali, 30 kali, 40 kali, bahkan tidak sedikit yang sudah 50 kali lebih menjalani ibadah di bulan Ramadan. Namun pertanyaannya, apakah Ramadan yang telah kita lalui menimbulkan bekas pada diri kita? Ada output positif yang bisa kita petik mempengaruhi kehidupan kita? Bukankah kita kalau merenungi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah mengakhiri perintah kita untuk menjalankan puasa dengan ungkapan la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini adalah bukan perkara sepele, hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Takwa ini adalah menjadi penentu derajat tinggi rendahnya kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena tingginya jabatan kita, banyaknya kekayaan kita, tetapi yang menjadi penentu mulia tidaknya kita di hadapan Allah adalah ketakwaan, sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kita itu adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Bukankah takwa ini juga menjadi pembuka pintu barokah kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Sebagaimana firman Allah, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah tidak akan sungkan-sungkan membukakan pintu barokah, baik itu dari langit ataupun dari bumi. Maka output dari pelaksanaan puasa yang kita jalankan di bulan-bulan Ramadan sebelumnya, tentu ini hal yang harus kita renungi. Sudahkah kita meraih derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mumpung ini adalah hari-hari pertama di bulan Ramadan 1447 Hijriah, kita harus bisa memastikan diri bahwa Ramadan tahun ini jangan menjadi Ramadan yang gagal, jangan menjadi Ramadan yang sama seperti tahun sebelumnya,
tetapi anggap saja ini adalah Ramadan terakhir di dalam kehidupan kita, jadi harus kita jalani sebaik mungkin. Kalau kita mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita bisa mengumpamakan bahwa puasa di bulan Ramadan adalah sebuah proses. Output yang kita harapkan adalah teraihnya derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inputannya adalah keimanan. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan ungkapan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Output bisa gagal, ada beberapa kemungkinan. Boleh jadi karena prosesnya salah, boleh jadi karena inputannya salah, atau dua-duanya salah, inputannya salah, prosesnya pun tidak sesuai dengan yang seharusnya. Maka mumpung sekarang kita di awal bulan Ramadan, marilah kita berintrospeksi, memastikan diri jangan sampai inputan yang dibawa di bulan Ramadan tahun ini kurang lengkap, salah, ataukah ini menjadi inputan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini, khatib hanya ingin menyampaikan paling tidak ada 3 inputan, ada 3 bahan baku yang harusnya kita pastikan benar-benar terpenuhi sebelum menjalani ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah keimanan. Karena dalam ayat yang tadi Allah Subhanahu wa taala menyeru perintah untuk melaksanakan puasa dengan seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Keimanan ini penting karena apalah gunanya kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan kalau tidak disertai, tidak dilandasi bukan karena dorongan keimanan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa puasa di bulan Ramadan atas dasar iman, ikhlas semata karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Artinya kalau kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, bukan hanya Ramadan tahun ini, tetapi juga mungkin berpuluh-puluh Ramadan dalam kehidupan kita tanpa didasari oleh keimanan, maka capek gawe cek teka pake cek orang Garut. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, rogima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salaha qabla ayyug farolahu. Banyak orang melalui puasa di bulan Ramadan, tetapi Ramadan berlalu begitu saja tanpa pernah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rugi. Ini adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya hal yang pertama, inputan yang harus dipastikan sebelum kita menjalani ibadah di bulan Ramadan adalah keimanan. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi sampai menulis satu kitab tafsir khusus, Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Isinya adalah kumpulan tafsir-tafsir ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena keimanan ini, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika ditanya oleh seseorang berkaitan dengan ayat-ayat keimanan, maka kata Ibnu Mas'ud, idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ariha sam'aka. Jika engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, maka bukalah telingamu, karena tidaklah Allah memerintahkan sesuatu melainkan di dalamnya ada kebaikan, dan tidaklah Allah melarang sesuatu melainkan di dalamnya ada keburukan. Termasuk di dalam hal ini perintah kepada kita untuk berpuasa diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sudahkah kita merasa terpanggil dengan ungkapan ini? Atau jangan-jangan kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan itu hanya karena ikut tren saja, karena tetangga
menantu, mitoha dan sebagainya melaksanakan puasa bukan karena dorongan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Inputan yang kedua yang juga harus kita pastikan sebelum lebih jauh kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan adalah rasa bahagia. Mengapa bahagia ini penting? Betapa tidak. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan para sahabat seraya mengatakan, "Qad ja'akum syahrun mubarakun." Sungguh telah tiba kepada kalian bulan yang penuh keberkahan. Tuftahu fiha abwabul jinan. Pintu-pintu surga di dalamnya dibuka. Wa tughlaqu fiha abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Wa tughallu asyayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ini adalah hal yang membuat kita berbahagia ketika menghadapi bulan Ramadan. Ada banyak keutamaan yang bisa kita pelajari, yang bisa kita petik dari bulan Ramadan. Tetapi dalam khutbah yang singkat ini cukuplah kita ingat, cukuplah menjadi pelajaran betapa banyak keutamaan di bulan Ramadan dengan merenungi dua hal. Yang pertama adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Sekiranya umatku mengetahui apa keutamaan yang ada di bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Tentu mereka akan berharap sepanjang tahun itu dijadikan sebagai bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari sekian banyak bulan, nama bulan dalam setahun yang disebutkan, dimention oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu hanyalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hal ini menunjukkan kepada kita secara tersirat bahwa nama bulan yang disebutkan ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Maka hal apa lagi yang membuat kita tidak bergembira ketika tiba di bulan Ramadan? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Makanya ada satu ungkapan, meskipun ini tidak bisa disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebut sebagai hadis dhaif, tetapi para ulama kadang memanfaatkan, mengamalkan hadis dhaif sebagai targhib, motivasi bagi kita untuk melakukan amal soleh. Di antaranya ungkapan, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang berbahagia karena tibanya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka kebahagiaan inilah yang harusnya menjadi inputan kita, yang menjadi bekal kita untuk menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Satu pekerjaan kalau dilandasi dengan perasaan sukacita, dengan gembira, biasanya pekerjaan tersebut akan ringan untuk dikerjakan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Para generasi salafus saleh terdahulu bahkan mengekspresikan kegembiraannya itu. Di antaranya sebagaimana tadi doa yang mereka panjatkan, kerinduan yang membuncah akan tibanya bulan Ramadan. Bahkan mereka kanu yadunguna sittata asyhurin, memiliki kebiasaan berdoa 6 bulan lamanya sebelum tibanya bulan Ramadan untuk menunjukkan kegembiraan, untuk menunjukkan mereka begitu menghamba, begitu mendambakan tibanya bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka kegembiraan ini pula yang harusnya menjadi landasan kita, bekal kita dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjanjikan kepada kita semua, lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa kelak akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun ingda iftarihi, kebahagiaan yang pertama adalah ketika berbuka. Wa farhatun ingda liqa'i rabbih, dan kegembiraan yang kedua adalah ketika mereka kelak berjumpa dengan Rabbnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka kegembiraan model seperti ini yang harusnya ada di dalam dada kita,
Kegembiraan model seperti ini yang harusnya menyertai hari-hari kita di bulan Ramadan yang sedang kita jalani ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wasma'u wafhamu ma qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bekal yang ketiga yang harus kita pastikan ketika menjalani ibadah di bulan Ramadan, dan ini hal yang paling mendasar selain keimanan tadi, adalah bekal ilmu. Kalau seseorang menjalani ibadah tanpa dibarengi dengan ilmunya, maka wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tanpa disertai dengan ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya pantas kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'ats. Banyak orang melaksanakan puasa, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Boleh jadi karena dia berpuasa tanpa disertai dengan ilmunya. Maka ilmu tentang puasa ini harusnya menjadi bekal penting kita untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Selain ilmu-ilmu yang lain berkaitan dengan amalan-amalan nafilah, amal-amalan sunnah yang juga dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Ilmu ini penting bukan hanya ketika bulan Ramadan, tetapi selama hayat masih dikandung badan, kita menjalani kehidupan tentu juga harus dibimbing dengan ilmu yang itu berasal dari Allah, dari Rasulnya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, maka paling tidak dengan 3 bekal ini, keimanan, rasa bahagia, dan ilmu yang memadai, maka kita menjalani proses ibadah di bulan Ramadan dijalani dengan benar. Harapannya nanti ketika bulan Ramadan berakhir, kita benar-benar ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang meningkat derajat ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, rajanya hari dalam sepekan. Bulan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, rajanya bulan dalam 1 tahun. Maka tentu kita berharap di hari yang mulia, di bulan yang mulia ini, doa-doa yang kita pintakan, yang kita langitkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min
kulli syarr. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istawu wastaqimu, mohon diluruskan, dirapatkan sofnya. Sof di depannya yang dirasa kosong para diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum